Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yaahobu Mendrova. Saya dari Kota Medan. Pada kesempatan ini, Tuhan izinkan saya untuk memberikan kesaksian begitu besarnya kuasa Tuhan dan kasih Tuhan kepada saya secara pribadi dan kepada kita seluruh umat manusia. Sebelum saya menyaksikan kebesaran Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami, di mana Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami menyaksikan begitu besarnya Engkau Tuhan, begitu baiknya Engkau Tuhan, dan begitu luar biasanya kasih-Mu Tuhan kepada kami. Biarlah Tuhan kesaksian ini boleh menguatkan kami secara pribadi dan banyak orang di sekitar kami, dan kiranya hanya Engkau-lah yang dimuliakan. Ampuni segala dosa kami, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Pada malam ini, saya ingin menyaksikan satu hal pengalaman kebesaran Tuhan dalam kehidupan saya, penolongan Tuhan dalam kehidupan saya, dari begitu banyak berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Ada satu kesaksian yang begitu berkesan dan begitu nyata terjadi dalam kehidupan saya, dan doa itu butuh proses yang cukup panjang menjadi suatu kesaksian yang begitu nyata. 12 tahun saya mengecap pendidikan ya di Kota Medan. Hingga suatu ketika Tuhan mengizinkan saya untuk merantau keluar dari Pulau Sumatera, dari Kota Medan ke Pulau Jawa, tepatnya di Kota Bandung. Dan saya mengecap pendidikan perkuliahan di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Barat, di Kota Bandung. Satu hal yang membuat saya terguncang pada saat saya mengisi kartu rencana studi dari 19 paket mata kuliah atau SKS, satuan kredit semester, ada 2 SKS atau 1 mata kuliah yang jatuh pada hari Sabtu atau hari Sabat. Sebagai manusiawi, saya sempat berpikir dan saya sempat menggunakan logika manusia saya dan spekulasi. Mata kuliah itu hanya 1 mata kuliah, 2 SKS di hari Sabat, tepatnya jam 8 pagi. Jadi saya pergi di hari pertama saat mau mata kuliah itu akan berlangsung, saya menggunakan baju kemeja saya bawa Alkitab saya di dalam tas, dan saya pergi ke kampus untuk berniat mengikuti perkuliahan. Satu hal yang luar biasa, begitu Allah mengasihi saya. Pada saat saya menuju ke kampus, tiba-tiba saya terpleset dan terjatuh di dalam parit Fakultas Kedokteran Gigi di kampus saya. Dan saat itu ada begitu banyak yang melihat, ada yang prihatin, ada yang menolong saya, dan pada saat itu sebelum saya menerima pertolongan, saya berdoa di dalam parit tersebut. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu mengasihi saya, Engkau menegur saya di depan. Setelah itu, saya tidak mengikuti perkuliahan sampai 1 semester. Saya berharap sebagai manusiawi, pasti Tuhan akan beri pertolongan di semester kedua. Pasti tidak akan ada lagi mata kuliah yang jatuh pada hari Sabat. Dan begitu semester 2 berlangsung, pengisian kartu rencana studi, dan saya makin terguncang. Ternyata setelah saya melewati suatu ujian di semester pertama, di semester kedua, ternyata ujian Tuhan izinkan lebih besar lagi. Dari 19 SKS paket semester kedua, 13 SKS jatuh pada hari Sabat. Sempat saya tertekun, berlutut, dan kaget menangis. Tuhan, kenapa ini boleh terjadi, Tuhan? Bukankah saya sudah melewatkan semester pertama dan saya tidak melanggar hari Sabat? Tetapi kenapa Engkau izinkan di semester kedua ini makin banyak mata kuliah yang harus jatuh di hari Sabat? Saya sempat kecewa, sedih, tapi saya ingat
Begitu besar kasih Tuhan, dan saya hanya bisa sanggup berlutut dan berdoa. Dan apa yang terjadi, semester kedua saya lalui dengan komposisi nilai tidak lengkap, karena terkadang mata kuliah tersebut, ujian akhir semesternya atau ujian tengah semesternya tidak di hari Sabat, jadi saya masuk. Dan singkat cerita, saya tidak tinggal diam. Saya terus berlutut, saya terus berdoa, saya bergumul, tidak putus-putus asa untuk terus meminta petunjuk Tuhan. Hingga di semester 3 menuju semester 4, Tuhan memberi atau menuntun saya untuk membuat suatu proposal diajukan kepada kampus atau universitas supaya tidak berlangsung atau supaya universitas melaksanakan perkuliahan 5 hari kuliah. Dan di tahun 2006 menuju tahun 2007 saya sempat sedih karena rektor di universitas saya atau di kampus saya berganti. Tapi proposal ini saya sudah sampaikan dengan melampirkan undang-undang pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan banyak hal lagi yang saya lampirkan di dalam proposal tersebut. Dan di bulan November tahun 2007 saya kaget pada saat saya naik ke kampus, tiba-tiba salah satu senior saya mengatakan, "Yahoo, selamat ya, kamu sudah bisa beribadah pada hari Sabtu." Loh, maksudnya apa, Teteh? Kamu lihat itu pengumuman, ada selebaran ditempelkan di mading kampus, mading jurusan. Dan saya kaget. Pada saat itu saya membaca, luar biasa berkat Tuhan, ikut campur tangan Tuhan. Di situ tertulis, tidak ada aktivitas perkuliahan pada hari Sabtu yang berbau akademik. Kegiatan pada hari Sabtu non-akademik. Jika ada mata kuliah yang digantikan di hari Sabtu, mohon dikonfirmasi bersama mahasiswa-mahasiswa. Dan saat itu saya langsung teringat begitu besarnya kuasa Tuhan. Terkadang kita manusia, kita tidak berdaya, kita hanya bisa berlutut dan bersandar kepada Tuhan dan meminta tuntunan Tuhan. Satu hal yang saya mau saksikan, yang saya mau sharingkan dari ayat firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 21 ayat 22. Begini bunyinya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Hal itulah yang saya dapatkan. Kalau dari segi manusiawi, saya bukan siapa-siapa. Kita hanya sebagian kecil di dalam kampus itu, tetapi saya memegang janji Tuhan, Tuhan pasti akan memberikannya dan kita pasti menerimanya jika kita memintanya dengan sepenuh hati lewat doa kepada Tuhan. Sekian kesaksian saya, sekiranya ini boleh menguatkan iman kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.